kasih yang sangat banyak atas kehadiran ibu-ibu semuanya hari ini berkenan mengikuti kelas saya yang perdana ya di Power Gembira ya. Mungkin dulu yang pernah kenal dengan saya itu dulu saya ngajarnya itu yang berhubungan dengan life coach inner beauty ya Bu ya. Jadi yang untuk performa karakter diri. Tapi qadarullah telah mengantarkan saya pada keilmuan lain yang mungkin lebih mudah diaplikasikan terutama untuk para teacher ya, pengajar dan untuk parent sebagai peran dan fungsi kita yang kita lakukan sehari-hari. Betul tidak? Kadang-kadang dalam menjalani hari-hari itu kan kita kayak suka mendapatkan kebingungan kecil tapi berulang-ulang dalam hambatan-hambatan kita dalam komunikasi sehari-hari ya Bu ya. Ini itu masalah emosi atau masalah teknik bicara kan kita nggak tahu. Nah dengan keilmuan ini mudah-mudahan sedikit banyak ibu-ibu ini akan mendapatkan insight ya. Saya berharap pertemuan kita kali ini bukan yang terakhir, tapi ada awal dari perjalanan kita ke depan untuk lebih memperkaya diri sendiri, memperkaya hasanah batin, hasanah wawasan, hasanah keilmuan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bu ya. Bincang ringan cara komunikasi yang efektif untuk performa diri, yaitu tadi grow up ya, bagian dari tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini ya Bu ya, yaitu tidak boleh berhenti untuk belajar ya. Kemudian untuk mengatasi fobia, barangkali ibu-ibu di sini ada ketakutan terhadap sesuatu ya, misalkan takut cucumu, takut nggak punya uang, takut miskin. Kalau takut miskin itu bukan fobia Bu, itu namanya anxiety ya Bu ya. Itu beda penyakit ya Bu ya. Dan untuk mengatasi hambatan-hambatan mental, pertama perkenalan dulu ya Bu ya. Saya dari dulunya meditation guide ya, sama pengajar sudah perakasan, praktisi dan terapis, tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah bersertifikasi untuk hipnoterapis dan juga master practitioner NLP, juga trainer for trainer. Jadi ibu-ibu yang mau belajar menjadi seorang trainer bisa lanjut kelas ya gitu ya Bu ya. Karena bisa juga sertifikasi seperti itu. Nah, NLP sendiri adalah singkatan dari 3 kata ya. Satu neuro. Neuro itu adalah saraf yang ada di otak kita. Ya. Saraf itu artinya neuro. Makanya kalau ibu sakit badan obatnya neuralgia. Betul tidak? Neuralgia. Ya. Jadi kalau ingat neuro itu ingatnya obat ya. Obat untuk sakit badan. Karena apa? Saraf itu ada di ujung tepi ya, saraf tepi. Jadi dia ada di ujung-ujung otot ya, di ujung-ujung kulit. Itu namanya saraf tepi. Sistem penyaring mental yang unik untuk memproses data yang diperoleh melalui panca indera. Yang lama sekarang panca indera kita apa saja? Hidung, telinga, kulit. Jadi ada 5 panca indera. Namanya juga panca ya. Gak mungkin panca gini kan? Panca 5 visual. Berhubungan dengan apa? Mata. Auditory. Telinga. Kinestetik. Dengan kulit, dengan perasa ya. Kemudian A dan G-nya itu adalah lidah dan sebenarnya kita taruh sini pembau ya. Kemudian linguistik. Siapa yang tahu linguistik artinya? Bahasa. Udah neuro, kemudian linguistik. Kita memaknai secara pribadi informasi yang masuk dengan melekatkan bahasa. Ya. Ibu melihat sesuatu di judulan, dikasih judul pakai bahasa dong. Zaman sebelum ada bahasa, ya manusia itu berkomunikasi dengan apa? Surat. Sebelum kan surat itu ada bahasa Bu. gambar, Simbol. Ya. Bahasa itu adalah next level dari komunikasi, ya.
Sebelum ada bahasa, manusia itu berkomunikasi dengan meletakkan simbol, ya. Tapi kemudian karena otak kita berkembang, kecerdasan kita berkembang, lalu ada bahasa. Ternyata bahasa itu bisa jadi ribuan. Dalam satu bahasa bisa ada logat, ada dialek, banyak banget. Makanya resiko konfliknya juga makin banyak. Ya, intonasi kencang dikit. Beda arti, bahasa sama arti beda paham. Ya, itulah saking kompleksnya linguistik ini sampai ada ilmu khusus, ya kan? Betul tidak? Ya. Kemudian programming mengacu pada identifikasi pola mental dan kebiasaan emosional dan memprogram ulang pola tersebut untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi NLP itu ilmu apa? Kira-kira ngebahas apa? Bahasa. Ada angin kencang. Yang terasa apa? Iris. Dingin ya? Nah, kita melekatkan bahasa dingin pada suasana yang kita rasakan. Paham nggak? Baik. Ya kan? Kita mengasosiasikan angin kencang itu yang menerpa tubuh kita itu langsung kita ini dingin. Nah itu neurolinguistic program. Ya, ngelihat gunung hijau gitu ya, kebunannya asri, udaranya sejuk. Otak kita langsung bilang apa? Ini indah. Ya, jadi dia mentransfer rasa kita menjadi bahasa. Itu namanya NL. Jadi ibu selama ini udah NLP belum? Udah tahu. Berarti ibu sejak lahir sudah NLP belum? Sudah. Iya kan? Iya kan? Betul tidak? Ya. Adalah ilmu tentang bagaimana kita berpikir, berbicara, dan bertindak, serta bagaimana kita bisa mengubahnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam hidup. Ya, jadi NLP ini adalah ilmu tentang bagaimana kita berpikir, berbicara, dan bertindak, serta bagaimana kita bisa mengubahnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam hidup. Kenapa hasil yang lebih baik dalam hidup? Berarti ada hasil yang kurang baik. Hasil dari pembahasaan hasil dari program kita, hasil dalam cara bertindak kita, cara berbahasa kita, ada yang hasilnya kurang baik. Makanya kita belajar NLP supaya hasilnya lebih contoh. Nih ibu-ibu, kamu memang selalu ceroboh. Ya. Ya misalkan ada anak yang lousy kan, misalkan apa namanya lousy? Gedeg-gedeg, jedar-jedor, seredep, tiap yang dipegang rusak, ya kan? Yang bawa sesuatu hilang, ada kan? Ada nggak ada yang gitu kan? Kamu sih ya? Pakai telur sampean. Kalau kita emosi kan gitu ya? Kalau kita emosi gitu ya? Dia anak ceroboh banget, dia anak teledor banget gitu ya. Nah, tapi dengan NLP kita akan mengajarkan bagaimana mengubah label negatif menjadi label yang membangun. Kamu biasanya hati-hati. Yuk kita coba lebih fokus lagi kali ini. Kok kamu yang gini aja nggak bisa? Sering nggak gitu? Ibu-ibu pada anaknya. Tanpa sadar. Iya kan? Siapa kamu gitu tuh bisa? Jangan kasihan tugas ini ke dia, nggak akan bisa. Tapi kan kita nggak mungkin ya bicara seperti itu ya. Nah, makanya kita belajar membuat kalimat baru yang lebih memberdayakan, lebih membangun dan lebih bercitra positif. Jadi ibu jangan gitu lagi ya ke anak ibu ya. Males banget kamu. Dasar anak sama sih. Anak siapa itu? Anak mama. Kalau jadi anak mama. Anak siapa ini? Anak mama. Mereka itu bapak. Nanti kalau ada yang baik, oh insya Allah ibu. Sehingga kita tuh kan tanpa disadari sering mengasosiasikan
menguatkan diri kita pada hal-hal yang baik. Kalau hal buruk dari orang lain aja gitu. Tujuan dan manfaat NLP dalam kehidupan. Tujuan NLP dirancang untuk membantu individu menemukan dan memodel ulang struktur berpikir, bahasa dan perilaku mereka agar dapat mencapai hasil yang lebih efektif dalam hidup. Jadi ini ngajarin kita supaya kita memprogram ulang kebiasaan kita sehari-hari ya Bu ya. Selama kita nggak reaktif, tahu nggak reaktif? Reaksi berlebihan. Sumbu pendek. Sumbu pendek, jadi reaktif tuh gini. Belum dipikirin tapi udah mengeluarkan komen. Oh, acan dilaksanakan. Belum dipikir, jadi belum selesai udah di komen. Belum dipikir udah ada reaksi yang belum sepenuhnya kita serap. Belum kita baca. Semotong wae pembicaraan orang. Bisa. Baca WA ada sepotong. Baca WA sepotong langsung Bisa. aja. Bisa. Ya, bisa gitu. Lihat live TikTok ada barang bagus langsung CO. Aku nggak punya TikTok. Ada orang lewat pakai baju aneh langsung. Itu namanya reaktif. Itu sih komen doang nggak belum. Mata yang berbicara berbicara dalam hati dan mata yang berbicara Jadi gini, mohon maaf ya, izin ya Bu ya, izin ya. Jadi sebetulnya walaupun ibu-ibu diam, ibu dia tetap berkomunikasi. secara isyarat. Orang suka menyangka komunikasi itu surat, WA, email, terus apa lagi ngobrol ya kan? Komunikasinya tuh WA, bertengkar di WA, semua di WA. Sebetulnya ibu diam pun itu adalah komunikasi. Bergejolak. Ibu suka tahu nggak kalau orang lagi pundung? Itu kita itu komunikasi. Kita berkomunikasi. Kita tahu dari raut muka orang, oh dia lagi bad mood. Dia bad mood. Iya betul. Ada orang tiba-tiba perangkat, kita tahu. Itu berarti dia kata. Jangan deketin. Salah Kiami, salah Kiami. Berarti komunikasi itu tidak selamanya memakai Suara. Undung berhari-hari. Daripada itu cara ku tetangga. Iya, daripada itu cara ku tetangga. itu struktur. Daripada ribut malu sama tetangga adalah struktur pola berpikir. Makanya dia memilih tindakan untuk silent treatment. Langsung ke pemancingan. Ya, itu adalah struktur berpikir. Paham nggak? Connectionnya kapan? Daripada dia malu sama tetangga, dia memilih untuk silent treatment lalu pergi ke pemancingan. Itu adalah Pemancingan. Yang majikan langsung biasa mancingnya. Lauk menjadi sasaran. itu adalah berpikir, berperasaan dan batin. Udah ngerti korelasinya nggak Bu? Sampai saat ini? Ada yang tanyakan dulu nggak? Yang mau tanyain dulu nggak? Asal cocok. Ting batur. Iya nih. Dalam hati, oh iya saya juga. Daripada ribut, kadang-kadang kita tuh menghindari konflik. Iya, suami saya bilangnya gitu. Daripada dia kan pasti melibatkan kadang-kadang suka ya mungkin kalau permasalahan selalu ada ya. Jadi namanya bagian remo masih ada. Jadi kalau suami mah tipenya dia memilih diam. Ya, silent. Soalnya jadi kalau ribut kan satu takut kedengaran sama anak-anak kan nggak bagus katanya. Kamu ku tetanggamu jadi se-RW apa aku. Tapi aku jadi gitu itu kunaon gitu. Ya akhirnya perang weh. Berarti di sana ya. Itu namanya yang tadi itu struktur
ibu kan mungkin tadi belum paham struktur berpikir itu tuh begitu. Jadi ada latar belakangnya dulu. Orang itu bertindak ada latar belakangnya gitu ya. Walaupun mungkin kita awalnya nggak ngerti nih, kok kamu gitu ya, ya nggak sih, harusnya kan gitu. Itu karena itu struktur dalam pikiran orang berbeda. Cara orang memproses itu juga berbeda. Kenapa kita belajar NLP? Supaya kita lebih mudah empati. Ya, karena kalau kita sulit empati, kita bawanya bilang ngamuk. Di dunia ini hari gini ya, in this economy, semua yang lewat adalah membuat emosi mending. Senggol baca. Bener nggak Bu? Lihat TV beritanya, lihat medsos beritanya, semuanya bikin kita kelelahan. Ya, masuk kerja, lihat Bocil, masuk pulang ke rumah, lihat cucian. Ya, ditakdirkan ya kita bukan kayak Nikita Willy yang gayanya banyak. Iya. Kalau ada yang gaya memang mending ya. Tapi saya pernah lihat podcast mereka ya. Kayak istri-istrinya apa namanya? Konglomerat. nyetrika juga sambil senyum curhat. Iya pernah banyak nyetrika juga nih kita lima sambil senyum orangnya. Ini beres-beres. Mereka juga mengakui bahwa rumah tangga itu bukan hal yang ya, dengan keadaan ekonomi mereka yang lebih dari cukup, yang bisa liburan kapan aja, ternyata mereka juga mengakui bahwa kehidupan rumah tangga itu bukan hal yang mudah. Apalagi ya bangun harus masuk cari duit, harus masuk kerjain Ini dan ini dan itu, ya Bu ya. Mana juragan? Belum lagi sekarang ditambahin beban sama kembali disuruh struktur pola berpikir. Tambah nih. mau layak kelas deh ya. Sudah tugas. Kedua, memahami toh ya, struktur berpikir manusia. Ya gitu Bu, yang tadi. Ada triggernya. Strukturnya itu apa? Kenapa dia sampai begitu? Meningkatkan kualitas komunikasi, motivasi, dan pencapaian. Kecuali ibu nggak ingin maju hidupnya, silakan tetap dalam posisi seperti yang tadi kita obrolin dengan struktur pola berpikir yang kemarin-kemarin. Tapi kalau ibu masih ada keinginan, masih ada ingin merubah nasib, masih ada cita-cita yang belum tercapai, ya mau tidak mau harus belajar, harus berubah. Karena dengan pemikiran kita yang kemarin, agak mustahil kita mencapai keinginan yang kita inginkan. Tetap harus ada perubahan, ya. Anggap ini adalah qadarullah dari Allah yang hari ini memberikan ilmu baru buat ibu. Yang ketiga, mengatasi hambatan diri dan mencapai strategi sukses. Sukses buat ibu sama buat Bu tadi beda. Ya. Tiap orang punya standar suksesnya masing. Mungkin buat Bu Teti sukses adalah tidak dikunjungi sama suami, ya, tidak ditinggal mancing sama suami. Tapi mungkin buat ibu namanya punya sukses sama namanya Bu Teti. Oh ini Bu Teti. Mungkin buat Bu Titi sukses beda lagi. Apa sukses menurut ibu? Dengan hidup tenang, bisa mendidik anak dengan baik, itu ya Bu ya. Kalau misalkan buat yang tadi mulai chat terus tadi pagi sampai malam sih Bu, yang nggak ada waktu buat ini, mulai chat tuh kan? Yang suksesnya buat beliau adalah menemukan tempat-tempat baru untuk dikunjungi dengan bersepeda. Spot-spot baru yang buat Instagramnya mungkin ya. Tiap orang punya sukses sederhana masing-masing gitu ya. Jadi jangan menganggap bahwa sukses itu hal-hal yang besar. Sukses kecil juga tiap hari harus kita raih. Misalkan tidurnya walaupun hanya setengah jam, itu sukses ya. Minimal nggak ada yang ganggu WA. Kadang-kadang kan kita nggak bisa lepas dari itu ya. Silakan temukan versi sukses masing-masing yang bisa kalian raih dari hari ke hari, yang sifatnya itu ya apa ya, sederhana gitu ya.
kecil-kecil tapi menambah dan merubah struktur pola nah, kesehatan mental dan emosi. Nah itu yang tadi yang tadi berdamai itu beda dengan sampai kapan lu jadi orang bunuh-bunuhan mereka beda. Mengelola emosi negatif, mengembangkan state positif, menghentikan self talk. Nah, ini ya self talk negatif. Pasti kita sering self talk negatif. Ngomong sendiri kita tuh kurang layak gitu. Ya, aku Pupuk rengginang. Aku mau apa tuh gitu. Terus apa lagi? Coba kalimat kritik. Aku mah apa ya? Aku mah cantik. Aku kurang pinter. Aku itu tuh yang bikin tidak pede. Aku badan ayam. Kenapa kita badannya makin lebar? Aku lihat air aja udah jadi lemak. Jadi pikiran itu, terutama pikiran bawah sadar. Mungkin ibu-ibu udah sering workshop ya. Ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, betul tidak? Ada pikiran sadar dan pikiran tidak sadar. Yang mengoperasikan otak kita itu ternyata pikiran tidak sadar. Jadi bukan pikiran sadar. Pikiran sadar itu yang ini yang lagi ngangguk-ngangguk. Tapi pikiran tidak sadar itu yang kayak tadi, aku nggak mau di depan, nanti aku nggak pede. Gitu. Itu pikiran tidak sadar. Nah itu ternyata yang ngedrive, yang jadi sopir di otak kita. Gitu. Jadi hati-hati dengan self talk negatif karena dia nggak tahu salah dan benar. Karena kita sering ngomong itu, aku bubuk rengginang, aku remahan kalian kongguan, itu terus-terusan dia omongin. Tugasnya pikiran tidak sadar adalah merealisasikan yang sering kita panggil, yang sering kita recall masuk ke dalam pikiran sadar kita. Aku yang begini, aku yang begitu. Itu yang sering dipanggil, itu yang akan jadi terrealisasi. Jadi hati-hati dengan self talk nih. Terapi dan coaching. Guru itu sebetulnya di kelas itu adalah coach. Sebetulnya guru itu adalah seorang coach di kelas itu ya. Jadi ibu-ibu yang guru, yang pengajar, yang pendidik, termasuk ibu-ibu di rumah juga coach. Coach itu adalah pelatih. Dia itu adalah instruktur. Jadi dengan mengasah NLP, dia bisa memberikan instruktur yang lebih mudah untuk dipahami. Ya. Membantu klien mengurai emosi tertahan di masa lalu. Menyusun tujuan coaching yang jelas dengan model perform outcome, mengganti keyakinan pembatas atau keyakinan pembatas. Ada yang ngerti nggak? Ini tandanya. Kayaknya aku mah jadi RT aja. Kayaknya aku kalau jadi sekretaris mah nggak sanggup. Kayaknya aku kalau bisnis nggak bisa. Gitu kayaknya aku. Nah itu kayaknya aku itu tuh limiting beliefs. Jadi belief itu adalah keyakinan yang dibatasi. Bahwa kita tuh nggak mau menjadi empowering belief. Dari limiting belief menjadi empowering belief. Contohnya Mama Davia. Dia bisa ngurus anak 2. Pagi-pagi subuh dia udah ke pasar buat jualan. Jadi dia dari di switch-nya ya, saya ngeliatnya gini. Dari seorang ibu rumah tangga, ya, terus nganter anak sekolah, ya jadi parent. Dari istri kan di rumah, istri dulu nih. Istri dan ibu, jadi ibu, kemudian jadi entrepreneur. Betul tidak? Ya. Jadi entrepreneur terus ngejemput anak sekolah, kemudian jadi istri lagi, terus gitu ya. Itu ada berapa fungsi dan posisi yang dilakukan dan ternyata well bisa dilakukan. Yang ngelacar terus ada tiap hari itu. Bu Yani Bu Teti. Tapi kan kalau Bu Teti dari ibu istri lah jadi ngajar gitu ya.
ngajar lagi gitu. Kayak itunya masih satu line ya Bu ya. Tapi kalau malah dia itu line-nya ada langsung beda. Langsung berubah, langsung switch-nya itu langsung berubah. Ada lagi yang entrepreneur sih, nah, betul tidak? Dari pengurus RW, itu RW juga. Bu RW, ini Bu RW, father, berarti stakeholder RW, stakeholder di Saya pemerintah. adalah bawahannya dia kalau dia. Saya ngomongnya dikerenin dikit, stakeholder pemerintahan, ya kan? Stakeholder pemerintahan, jadi ibu rumah tangga, terus jadi wirausaha. Itu kan switch-switchnya kerja juga, ya. Tapi banyak kan ibu-ibu yang nggak percaya kalau dia mampu. Ya, beruntung ibu-ibu yang mampu. Kalau nggak mampu, ya. Berapa banyak ibu-ibu para wanita yang kelelahan secara emosional atau burnout, kelelahan secara mental. Ya. Dengan begitu banyaknya peran yang dilakukan dalam kadang-kadang satu waktu numpuk ya kerjaan. Ya mending kalau bisa pisah-pisah. Waktu ini begini. Tapi kan kita kadang-kadang berlapis-lapis. Kalau kita enggak empower, kalau kita tidak mempunyai basic yang baik, kita akan masuk ke dalam situasi hambatan mental atau burnout, ya, kelelahan. Jadi burnout itu kewalahan, jadi energinya habis. Menciptakan masa depan yang lebih positif melalui teknik future pacing. Jadi nanti saya akan membawa ibu menuju merencanakan tujuan ibu yang lebih fokus. Selama ini kan kita hidup kayak zombie, bener, bangun, mandi, masak, masuk ke sekolah, ngajar, bawa nanti pulang tidur lagi. Terus begitu, siklus itu gitu ya? Iya. Tanpa kita tahu itu kita ngapain gitu. Buat apa? Oke ya, kita akan masuk ke 4 pilar utama NLP dasar ya. Jadi strukturnya untuk menjadi seorang praktisi dalam kehidupan sehari-hari itu ada 4. Yang pertama yang harus ditentukan adalah outcome atau tujuan yang jelas dan terukur supaya hidup kita tidak seperti zombie. Tujuannya ibu bangun melakukan pekerjaan ibu itu apa? Kan misalkan orang yang spiritualnya bagus, mas, saya bekerja karena Allah, betul tidak? Bekerja adalah ibadah. Menerima semua keribuan ini adalah bakti saya, ibadah saya. Tapi kita kan nggak bisa mendefinisikan secara spesifik apa sih demi karena Allah itu. Apa sih untuk masa depan itu seperti apa? Masa depan seperti apa yang kita inginkan? Sering nggak ibu berpikir sambil gini? Ngapain aku? Sering nggak gitu? Karena nggak bertanya pada diri sendiri. Sebenarnya tujuan aku ini apa sih? Ya kalau nyari duit kan akan habis nih. Ya, orang yang duitnya gak aja pusing, apalagi kita yang kecil. Ya, betul nggak? Apa sih yang mendasari kita melakukan kegiatan kita ini? Tujuannya tuh apa? Tujuan Budi ngajar tiap pagi, ngertiin laporan sampai tengah malam, ibu-ibu sampai malam juga nyiapin sarapan besok biar nggak terburu-buru. Tujuannya tuh pernah nggak berpikir? Hanya sekedar biar besok pagi, iya rutinitas aja. Tujuan yang harus bagaimana mengaktifkan diri terlaksana mengaktifkan diri biar tidak jenuh, jadi hidup lebih bermakna. Tapi dia mencari, dia bilang biar hidup nggak jenuh, tapi dia terus-terusan mencari obat jenuhnya. Berarti dia jenuhnya nggak habis-habis. Karena apa? Karena dia hanya mengulang pola rutinitas tanpa bisa mencari maknanya. Oleh karena itu, untuk mencegah kita dari
kelelahan, kewalahan itu kan kita harus punya tujuan. Ya, tujuan yang jelas, yang kita tuh sebetulnya bergerak misalkan. Pokoknya dari 2020 ini tujuan saya dalam ini karena saya ingin naik haji, misalkan gitu ya, kan jelas. Kamu kerja dari jam segini sampai ini, kan nanti jadinya spesifik ya. Misalkan di akhir 2026 saya mau pergi ke Jepang, mau wisata ke Jepang misalkan. Kan jadi spesifik biaya tiketnya, biaya hotelnya, sehingga dari hari ke hari jam-jamnya itu kelihatan saya mesti menghasilkan segini. Kalau nggak ada tujuan, ibarat ibu punya mobil bagus, bensinnya full, tapi nggak tahu mau kemana. Tahu-tahu mobilnya udah tua, tahu-tahu bensinnya habis. Karena ibu cuma muter-muter doang. Tapi kalau misalkan mobil ibu biasa-biasa aja, bakal ibu juga pas-pasan. Tapi ibu tujuannya mau tahu gimana, mau ke Majalaya gitu. Ibu tahu, karena uangnya segini, berarti nggak usah naik bis, berarti naik elok aja, menyesuaikan dengan budget, menyesuaikan dengan situ pas, ya. Kalau Anda tidak tahu kemana akan pergi, semua jalan akan terlihat benar. Karena kita nggak tahu, pokoknya asal bermakna aja. Ya maknanya buat siapa? Makna apa yang ingin Anda dapatkan? Pernah bertanya gitu? Ya kan hanya jalani aja ya. Itu adalah pertanda Anda sudah mulai kelelahan. Jadi kalau jalani aja, berarti kita sudah keluar dari fokus. Bahasa jalani aja, berdamai dengan keadaan adalah tanda bahwa kita diambang kelelahan mental. Sudah mendekati garis pesimis bahwa kita tidak layak punya cita-cita, hanya hidup dan bernafas. Saya jujur tidak ingin ibu di sini mengalami hal itu. Jangan masuk dalam stres yang kronis, tapi sebetulnya kita capek, buat apa kita mau? Ya. Begitu. Jadi saya ingin ibu punten ada pensil atau pulpen bawa. Silakan diisi ya. Diisi ya. Anu langsung lihat juga Saya pengen ibunya terus soalnya. Diisi ya. Silakan diisi. Ini sifatnya personal ya Bu? Dikasih nama dulu. Sifatnya personal dan tidak ada salah dan benar. Semuanya benar. Punten ya. Sudah berjalan. Yang kabar pulpen bisa minta ke Bu Teti ya. Tujuan yang jelas. Ini mau kita isi dulu outline-nya apa mau kita langsung ke pastilah dulu habiskan? Habiskan dulu ya, baru kita nanti isinya ya. Oke. Yang kedua adalah sensori kepekaan ketajaman kita membaca sinyal nonverbal dari orang lain. Misalkan melihat raut wajah, apakah lawan bicara kita nyaman? Apakah lawan bicara kita sedang dalam keadaan capek, dalam keadaan marah, dalam keadaan tenang atau gelisah? Kita harus peka. Apakah anak kita yang akan kita bawa ngobrol itu dalam keadaan lagi kelelahan atau dia lagi enjoy? Jadi kita pas mau komunikasi, baca dulu tuh kondisi lawan bicara kita. Jangan sampai kita ngelocos,
Pupilnya tidak dalam kondisi siap menerima. Sering gitu enggak? Sering gitu enggak? Sering. Sering nggak? Kalau ibu ngobrol nih, ya misalkan ibu ngobrol berdua, ada yang minta pendapat nih, "Duh, kamu gini." Terus ibu ngomong, "Menurut saya kamu lebih baik begini." Ketika pupilnya membesar, itu berarti sudah ada connection. Tapi ketika dia matanya ke kiri ke kanan, berarti dia sebetulnya cuma ingin melampiaskan ya. Jadi kita nggak boleh, maksudnya kita harus belajar kepekaan dalam kepekaan apa ya? Peka terhadap sinyal nonverbal dari orang itu. Misalkan gestur tubuh. Orang yang lagi perangut itu kan gestur tubuhnya beda. Misalkan datang ngajar nih, atau ada rekan guru lagi merengut gitu. Kita mesti tahu, oh dia lagi mau, ya udah jangan tanya dulu. Itu juga adalah yang harus dilatih dalam 4 pilar NLP. Yang kedua adalah melatih kepekaan kita membaca sinyal nonverbal dari lawan bicara. Ya. Yang ketiga, lanjut. Behavioral flexibility, fleksibilitas dalam berperilaku, atau bahasa mudahnya adalah adaptif, fleksibel dan adaptif. Orang yang paling fleksibel adalah orang yang paling berkuasa dalam sistem. Kalau kamu orangnya enggak ramah, ya alias Judas, ya kan? Kalau kamu bawa ke lingkungan orang yang ramai, kamu akan tersiksa. Tapi kalau kamu orangnya fleksibel, datang ke lingkungan orang yang ramai, kamu akan ikutan dan kamu akan enjoy your time, akan menikmati waktu kalian interaksi. Jadi jangan membawa suatu kondisi keadaan kita dalam kondisi yang nggak pas gitu. Kalau kondisinya lagi sedih ya kita juga harus empati kan. Nggak mungkin kita datang ke lingkungan orang lagi sedih kita amain, ya kan? Kalau ada lingkungan yang lagi ada orang ulang tahun, ada orang lagi selamatan, kita bisa datang selamat, nggak cocok juga. Kita harus sesuaikan dengan lingkungan. Kemampuan untuk fleksibel itu adalah kecerdasan, ibu-ibu ya. Nggak semua orang punya kecerdasan itu. Tapi dengan NLP ini, kita akan membangun fleksibilitas itu supaya kita akan lebih mudah berinteraksi dengan lingkungan. Orang fleksibel mah diterima di mana aja, ya kan? Kenapa dia mau orang yang supel? Nah itu, orang yang supel itu diterima di mana aja dan lebih mudah membangun jaringan, ya, membangun network, ya kan? Yang keempat adalah raport atau membangun koneksi dan kepercayaan. Jadi kalau people like people who are like themselves, orang tuh lebih suka orang yang mirip sama dia, yang sefrekuensi, bahasanya ya, frekuensinya sama, dia orangnya sefrekuensi. Nah itu tuh harus dibangun. Jadi itu tuh bukan sesuatu yang sifatnya mistis. Kalau kita kan dulu frekuensi energi itu kan kayak sesuatu yang udah alami aja, harus nyari gitu katanya yang satu frekuensi. Tapi ternyata untuk orang yang sudah belajar NLP, kedekatan ini bisa kita bangun. Sefrekuensi nggak sefrekuensi, pokoknya kamu sefrekuensi dengan aku. Kalau orang bisnis, sefrekuensi nggak sefrekuensi, pokoknya ini harus closing gitu. Paksa ke frekuensi. Jadi kita yang akan menyesuaikan. Raport itu adalah membangun trust, membangun kepercayaan, ya, sampai dia terbuka sama kita, sampai dia percaya kepada kita. Dengan PDAP kan nggak boleh manipulatif, ya. Kita nggak manipulatif, kita hanya meng-grow up diri sendiri. Jadi kita membangun kepercayaan dengan lawan bicara kita. Semakin orang itu percaya, dia akan semakin terbuka. Baru nih yang udah terbuka masukin ide-ide ibu. Sama pasangan, sama murid. Anak murid itu atau anak-anak semakin percaya semakin terbuka kan? Betul ya? Banyak nggak yang susah ngobrol sama anak-anak? Yang kakak
apalagi udah teenage ya Bu ya. Kakak kau Anak-anaknya udah teenage itu makin susah kita ngobrol. Kita mesti ngomong dari mana dulu nih. Jujur saya juga merasakan anak-anak semakin lama dewasa, saya merasa semakin sulit. Karena apa? Kesenjangan generasi, cara berpikir kita dengan cara berpikir itu udah berbeda. Itu sungguh sangat PR untuk saya. Tapi saya mencoba dengan apa yang mereka sukai dulu. Kira-kira ini anak sukanya apa? Nah, saya tuh ngobrolnya dari situ dulu. Cari celah supaya obrolan kita nyambung dan keinginan kita untuk mempengaruhi dia pada lebih baik juga bisa tercapai. Ada yang bertanyakan dulu? 4 pilar utama NLP. Ini sebetulnya yang paling penting ini sih. 4 pilar ini. Yang satu adalah jua. Yang kedua adalah kepekaan. Ya harus peka. Ketiga, fleksibel. Yang keempat adalah membangun koneksi dan kepercayaan. Semakin kuat koneksinya, ibu akan semakin mudah mempengaruhi atau memberikan ide-ide brilian ibu kepada lawan bicara itu. Gitu. Ada tanyakan dulu tidak? Ada tanyakan dulu tidak? Kalau raport itu lebih ke kenyamanan. Ya. Kan nggak semua orang nyaman ya ngobrol gitu ya kan? Kita ada tipe-tipe orang yang kayaknya aku ngobrol ini mah nyamannya sama ini gitu ya. Nah itu raport namanya. Kalau misalkan terlalu menyalahkan diri sendiri ketika melakukan suatu hal, apakah itu dari keputusasaan atau bagaimana ya sih? Jadi merasa diri tidak cukup layak. Ketika melakukan sesuatu itu menyalahkan diri sendiri. Ya, dalam NLP kegagalan itu adalah bukan dalam NLP kegagalan itu bukan suatu yang mesti disesali. Jadi kegagalan itu adalah feedback. Kegagalan atau keterbatasan kita dalam kata adalah cara hal itu mengkonfirmasi bahwa kita mesti tambah belajar. Jadi kegagalan itu bukan akhir dari dunia. Jadi ketidakmampuan kita mengerjakan sesuatu itu bukan berarti tanda bahwa kita tidak layak. Dia itu hanya informasi loh. Gini, Bapak. Ini aku kayaknya nggak bisa nih. Kayak gagal gitu, merasa bersalah gitu kan. Merasa paling bodoh, merasa apa. Dalam NLP, ya, keterbatasan atau kegagalan itu bukan akhir. Tapi adalah informasi bahwa kita tuh harus belajar gitu. Kita tuh harus nambah wawasan. Jadi not success is not a fail. Tidak sukses itu bukan suatu kegagalan, tapi ada sebuah feedback. Feedback itu kan berarti informasi. Tahu nggak ibu feedback? Ada feedback itu kan umpan balik. Jadi kegagalan itu adalah umpan balik supaya kita nambah wawasan, nambah pembelajaran. Belajar dari pengalaman Atau dari pengalaman orang lain. Kan nggak semua cobaan mesti kita cobain, Bu. Nggak semua tantangan kita tantangin, nggak gitu permainannya. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, makanya perlu sharing di komunitas yang positif. Gitu. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Dan secara energi ya, rasa bersalah itu energinya paling rendah. Dia paling low. Dari tabel David R. Hawkins, energi yang paling rendah itu bahkan lebih rendah daripada energi makhluk negatif itu adalah rasa bersalah. Jadi kalau kita memelihara rasa bersalah dalam hidup kita, ya kita siap-siap masuk dalam zona kegelapan. Kegelapan dalam arti ya susah maju, susah untuk upgrade, susah mungkin sakit berkepanjangan, mungkin apa. Jadi kita tidak boleh masuk di zona itu ya. Nanti kalau ngobrolin masalah energi mah gampang. Tapi persa ini kan ini enggak. Ada lagi tanyakan? Ada lagi tanyakan tidak? Oke, kalau tidak ditanyakan kita akan mulai ke tugas ya. Nggak apa-apa ya? Yuk kita isi yuk.
Tapi nyatanya apa? Misalkan yang muda itu bekerja atau mengajar ke PAUD apa namanya? Oh, ini untuk di bidang pekerjaan atau yang lainnya? Yang lainnya boleh, tapi aku mau nyobainnya yang lebih real aja, lebih mudah. Misalkan dalam kegiatan yang sederhana aja. Ya, boleh pilih. Tujuan antar anak sekolah, tujuan untuk jualan atau apa terserah. Yang lebih realistis ya hari-hari. Nah, ini setuju. Tapi yang ingin diubah. Ingin diubah, situasi itu ingin diubah. Misalkan ingin lebih happy, ingin lebih semangat, ingin lebih antusias. Jadi ada kegiatan yang dilakukan rutin atau lagi jenuh atau gimana gitu. Tapi ingin dirubah, step ini ingin dirubah. Dipilih dulu dalam benak itu, nggak usah diomongin, ya simpan dalam pikiran. Lalu mulai tujuan kita apa yang Anda inginkan secara spesifik. Situasinya di pikiran, simple. Udah gitu, tujuan Anda, tujuan itu inginnya apa? Spesifik tapi Berarti diisinya di yang tujuan ya? iya, di nomor 1. Apa yang Anda inginkan secara spesifik? Nomor 1. Harus jelas. Biar nanti tiap pagi itu tahu mau yang ditujunya apa. Oke, sudah? Belum. Tuh kan tujuannya aja bingung ya? Bingung kan? Tidak punya tujuan hidup kayaknya. Ya karena itu tadi kita Enggak, tergali maksudnya gini, bukan bingungnya karena saking banyaknya tujuan. makanya disuruhnya milih yang sederhana aja. Makanya disuruh milih yang sederhana aja. Ya, sederhana, dilakukan tiap hari. Dan ini ibu ingin merubah situasinya. Ada kecoa. Cucu. Keluar. Udah. Ini sifatnya personal ya, jadi tiap orang pasti berbeda. Ya. Nomor 2. Kembali taat dua-dua. Dua-dua itu. Ya ternyata kan 12.000 ini kita bergerak itu kan ada gini. Enggak detail. Kita tuh hanya melakukan aja. Melakukan rutinitas. Tapi ini maksudnya bukan merumitkan ya Bu ya. Itu malah mengerucutkan supaya kita fokus. Kedua, untuk mencegah kita dari kebocoran energi. Karena kalau kita nggak fokus, kita akan mudah terdistraksi, mudah tergoda, mudah dialihkan gitu perhatiannya. Yang kedua, bagaimana Anda tahu jika Anda telah mencapainya? Dari tujuan itu, kita tuh tahu, oh aku udah berhasil atau aku belum berhasil. Itu tahunya dari apa? Misal, aku ingin mengajar dengan antusias. Misalkan tujuannya itu ya. Bagaimana Anda tahu jika Anda telah mencapainya? Aku pulang ngajar itu, akunya happy. Misalkan gitu ya, misalkan ya. Tapi tiap orang beda kan. Aku tahu pulang ngajar itu aku sudah mencapai tujuan yang aku inginkan jika misalkan anak-anaknya keluar kelas dengan happy gitu, atau misalkan aku tahu kalau administrasinya udah beres gitu kan. Tiap orang beda kan. Kalau belum tercapai gimana Bu? Kalau belum tercapai? Ya nggak apa-apa. Kan ini mah bagaimana tahunya, bukan kalau belum atau udah. Tahunya sudah tercapai itu kalau bagaimana. Kalau omsetnya sehari berapa? Misalkan yang jualannya, jika semua jualannya Avira, Kalau omsetnya sehari atau berapa? misalkan jika
jika notanya sudah terbayar, misalkan jika sudah terjual berapa piece itu kan target. Makanya nggak saya samain karena ini sifatnya personal ya. Ini ibu-ibu tuh lagi di coaching supaya better life. Oke, next. Kapan dan di mana Anda menginginkannya terjadi? Berarti di sini tujuannya menunjukkan tempat gitu Tempat, lah. tempat dan waktu. Kapan dan di mana? Wah, apa? Oke, next. Apa manfaat positif dari hasil ini? Kira-kira kalau terjadi tercapai, positifnya buat kamu itu apa? Buat kamu ya? Kamu udah pernah main di Facebook? Tapi dia tidak tapi. Terus sekarang aku udah 300 ribu. Tahu sekarang. Yang selanjutnya, apakah hasil ini sepenuhnya ada dalam kendali Anda? Apakah hasil ini ada dalam kendali Anda atau tidak dalam kendali Anda? Anda yang lebih tahu. Kira-kira kita bisa mengendalikan hasilnya atau tidak? Oke. Lanjut. Pilih pasangan ngobrol. Dua-dua. Pasangan. Pasangan. Empat ya. Nanti yang ketiga kan di situ kita sendiri-sendiri. Kalau yang berempat kan nanti harus pasangan lagi. Yang raport, membangun koneksi dan kepercayaan. Tujuannya melatih keterampilan membangun raport dengan cepat dan efektif. Pilih peserta rekan kerja dan atau keluarga, lakukan percakapan selama 3-5 menit sambil secara sadar membangun raport. Gunakan teknik matching, mirroring, tracing, and leading. Oke, saya akan terangkan dulu teknik matching. Matching itu artinya apa? Cocok. Cocok. Untuk cocokkan dari apa? Yang tadi orangnya kalau visual paham ya? Iya. Contoh, Wira di Pangalengan tuh banyak pemandangan hijau ya. Wira suka nggak pemandangan hijau? Lebih fresh, lebih segar, lebih sehat, lebih banyak. Saya visual, dia jawabnya kinestetik. Oh, jadi kalau Bu Ira merasa sedih, menurut Ibu Ira tempat mana lagi yang mirip-mirip dengan pegunungan, daerah-daerah pegunungan yang enak untuk didatangi? Gunung Pepandayan, Gunung Galunggung, Nah, itu mulai masuk lagi ke visual. Ya, jadi dari rasa, kan asalnya saya visual, ya kan? Bu Ira jawabnya kinestetik, dirasa kan? Terus saya balik lagi ke rasa, nah dia jawabnya mulai ke visual. Karena apa, saya dipancing. Menurut Ibu, tempat mana lagi yang rasanya keluarlah visual Gunung Galunggung? Yang dengar kebayang nggak Gunung Pepandayan? Gunung Galunggung kebayang nggak? Ya kan? Kebayang. Oh, yang kebayang berarti bukan orang sih. Ya, jadi teknik matching itu adalah menyesuaikan dengan tipe. Contohnya, Mama Davia suka pergi ke mall nggak? Kenapa suka pergi ke mall? lihat diskon. Apa lagi diskon? Apa lagi? Jajan. Alasan orang senang pergi ke mall tuh macam-macam. Ya. Kenapa senang beli bajunya di mall?
Jalannya nyaman. Banyak makan kalau model mah di online. Baterai 4. Ya udah jangan. Berkomunikasi, Bisa melihat berjumpa langsung. dengan orang, bisa meraba, bisa mencoba. Nah, itu kinestetik Bu. Gitu. Nah itu teknik matching ya Bu ya. Termasuk itu teknik passing dan leading. Oh kalau di mall itu bisa lihat langsung ya? Iya. Kalau lihat langsung apa sih yang pertama Ibu lihat? Warnanya, apa bahannya, atau harganya? Pertama harga, pertama pasti harga. Ya. Kalau yang jawabnya bahannya atau apa namanya looknya itu orang visual ya kan? Saya bisa ketahuan bagus enggaknya kalau di tubuh saya itu berarti orang visual. Kalau jawabnya karena bisa langsung pegang bahannya enak, berarti orang kinestetik. Kalau jawabannya harganya, berarti itu menggambarkan isi dompet. Itu menggambarkan isi dompet. Maksudnya manuti mendang-mending. Iya. Ya, karena di sana banyak diskon, itu berarti spacing and leading. Jadi ya Bu yain aja dulu. Oh iya ya Bu ya, kalau di mall itu kan banyak diskon, banyak apa karena fokus dia itu ke harga. Ya, apalagi awal tahun ini kan mau lebaran ya Bu ya, biasanya suka banyak cuci gudang loh. Itu ngobrol ya, passing leading. Jadi passing itu iyain dulu. Misalkan ya, kamu suka apa gitu ya, iyain dulu. Ya baru mau masuk. Tapi kan kalau itu, nah itu namanya membangun rapor tuh gitu ya. Kemudian teknik mirroring. Mirror tau nggak mirror? Cermin. Tanpa disadari orang yang ngobrol itu kalau kita gini. Tuh aku gini kan sibulas nih. Kan aku gini sibulas. Ya. Kalau aku gini tiba-tiba ada rumah kaki setengah 3 pulang gitu. Lu pakai teknik itu. Kalau yang di depan ngobrol itu agak susah nih ya diajak ngobrolnya. Gesturnya ikuti ya. Gesturnya ikuti. Sampai akhirnya dia tunduk. Setengah 3 pulangnya. Pasti. Coba iyain. Ikutin dulu dia ngomongnya. Oh ini. Oh ini order Teteh Caca. Ini kinestetik. Iyain. Udah gitu baru Ibu masuk. Leading. Masukkan ide Ibu ke dia. Matching, mirroring, passing dan leading. Itu artinya teknik raport membangun kepercayaan. Tapi ini bukan buat manipulasi, bukan untuk kejahatan ya. Ini untuk meningkatkan komunikasi di kelas, di sekolah atau di rumah tangga atau di keluarga. Ya, di rumah tangga, ya kan? Gitu ya. Oke, kasih lagi 2 orang. Berpasangan lagi, boleh ganti pasangannya. Perceptual position. Perceptual itu adalah persepsi diri, ya. Persepsi diri. Tahu persepsi? Persepsi itu adalah persepsi diri kita pada suatu keadaan. Misalkan Ibu saat ini merasa tersakiti, merasa dikecewakan, merasa ada bahkan ada kesulitan emosional, itu kan versi Ibu, ya kan? Saat ini saya akan mendemokan ya pan ibu-ibu ini tidak untuk ngejar, tidak untuk menghakimi, dan kita tidak usah kepo masalah dia apa. Wah, teh kalem. Mau kepo. Ini bisa dilakukan. Kita juga udah banyak masalah. Sok cuma hati dia. Mau kepo masalah batin. Capek. Lah ya, bisa ketemu di sini. Luar biasa. Kumpul sama ibu. Ya, udah bisa fokus ya semuanya ya. Siap. Sekarang Ibu boleh membuka mata atau membayangkan sebuah situasi yang dimana Ibu merasa tertekan, Ibu merasa ada kesulitan komunikasi dengan seseorang atau merasa sakit.
merasa ada suatu hambatan emosi atau hambatan mental tertentu. Ibu boleh bayangkan. Bayangkan orangnya, Bu. Apa bayangkan? Bayangkan orangnya. Bayangkan orangnya sedang duduk. Kada tong ninggalkan dia. Kalau mana yang mundur? Tapi Bu ya. Bayangkan sedang duduk. Ibu pilih di bangku mana dia duduknya. Oke. Jadi lawan bicaranya ada di sebelah kanan. Lawan bicara Mama Mate ada di sebelah kanan. Bayangkan di depan Anda adalah situasi yang nyata atau orang yang saat ini dalam bayangan Anda sedang ada di dalam konflik dengan diri Anda. Boleh membuka mata atau menutup mata. Masuklah sepenuhnya ke dalam diri Mama Mateo. Lalu lihatlah kejadian ini melalui mata Anda. Lalu dengarkan suaranya melalui telinga Anda. Dan rasakan apa yang Anda rasakan saat komunikasi ini, saat interaksi ini, dan saat kejadian ini terjadi. Bayangkan seolah-olah Anda mengalami lagi hal yang sangat mengganggu Anda ini. Rasakan perasaan Anda sendiri. Sudah terasa terbayang. Kedengaran suaranya? Pada saat itu terjadi, apa yang Anda pikirkan? Yang Anda pikirkan adalah suatu situasi yang mengesalkan, yang membuat Anda sangat kesal. Lalu selain kesal, apa lagi yang Anda rasakan? Pada saat merasakan sakit hati itu dan rasa kesal itu, sebetulnya ada nggak sih yang ingin Ibu sampaikan pada orang lain? Apa yang ingin Anda sampaikan pada orang? Apa yang ada dalam pikiran Anda untuk orang itu? Enggak usah. Kalau Ibu keberatan tidak usah disebut. Kalau Ibu ingin menyebutkan sebagai rilis dari Ibu tidak apa-apa. Kami di sini hanya menggait, tidak akan menghakimi. Kalau Ibu mengatakan tidak masalah. Ada yang ingin Anda lakukan pada ini? Tapi kesalnya masih ada. Sudah terjadi atau sudah terlambat?
Ay marah ang panglaman. Naon ako pelet kapunggan. Sangat harus sampai sana. Jadi saya bisa. Cuma ini yang kasih saya. Bisa sama. Jadi sebetulnya ibu mau rasa empat itu Dikumpul dulu. rasa empat dulu yang karena aku bilang pada yang tua buat rasanya masih ada ya. Masih bisa. Masih makasih. Jam seberapa? Sebelas. Habisnya banyak ini enak ya Sekarang ibu sudah menyadari bahwa dia sudah lewat. Ada rasa-rasa sayangnya, rasa menyayangkan. Rasa sayang sudah ada, rasa menyayangkan. Ibu juga sudah mendapat kejelasan ini bahwa kejadiannya tidak bisa dirubah. Saya akan meminta ibu pindah ke kursi yang kedua. Bagaimana teman-teman Mama Teo di sini? Luar biasa ya Bu ya. Terima kasih sudah kuat selama ini. Sudah menjadi seorang yang hebat ya Bu ya. Luar biasa. Anda sangat keren. Teman aku di mana? Ternyata kita tuh sehebat itu. Kita suka nganggap kita apa ya? Nggak mampu gitu ya, nggak layak. Ternyata ketika kita lemah, kita tuh luar biasa sehebat itu. Jangan-jangan rasa ketidaklayakan kita tuh karena kita kurang menghargai diri kita sendiri. Jadi bukan karena kita memang adanya lemah atau adanya memang kita nggak sanggup, tapi karena kita kurang pandai membaca diri kita sendiri. Ibu ya. Sekarang saya minta ibu duduk di kursi kedua, lalu melepaskan diri ibu yang tadi, yang kesal, yang marah, yang masih merasakan menyayangi. Saya ingin ibu melepaskan semua rasa-rasa ibu yang tadi, lalu berpindah di bangku kedua. Lalu saya ingin ibu mulai memasuki seolah-olah ibu adalah orang yang ibu marahi tadi. Kalau tadi ibu merasa kesal, marah, sekarang ibu berubah dari orang yang melakukan hal tadi. Lalu ibu bayangkan dia sedang melakukan hal tadi kepada ibu. Dia sedang mengucapkan kata-kata yang tadi dia ucapkan kepada ibu. Dan ibu merasakan apa yang mungkin dia rasakan pada saat dia melakukan hal itu. Kira-kira apa yang mendasari melatar belakangi dia sehingga dia melakukan hal itu pada saat itu kepada ibu. Saya ingin membawa ibu melihatnya menjadi matanya,
melihat situasi ini dengan mata dia, mendengarkan dengan telinga dia, dan merasakan hal itu dengan perasaan. Lalu perhatikan bagaimana perasaannya ketika dia berinteraksi dengan diri Anda pada saat itu. Kira-kira bagaimana perasaannya ketika dia berinteraksi dengan Anda pada saat kejadian itu. Apa saja yang mungkin dia pikirkan? Kira-kira dia seperti itu karena mikirin apa sih? Dan kira-kira apa yang penting buat dia pada saat situasi itu terjadi. Lalu biarkan diri Anda benar-benar memahami perspektifnya, memahami latar belakang dia melakukan hal itu. Benar-benar merasakan perspektif dia dan memahami latar belakang dia melakukan hal itu. Rasakan apakah ada perubahan emosi Anda. Sudah terbayang? Sudah terbayang? Sudah tahu latar belakangnya kenapa dia begitu? Sudah tahu apa yang dia pikirkan? Sudah tahu apa yang penting buat dia? Sudah memahaminya? Sekarang tarik nafas panjang dulu. Buang perlahan sampai habis. Tarik nafas yang panjang dan dalam. Buang perlahan sampai habis. Tarik nafas yang panjang dan dalam. Buang perlahan sampai habis. Tadi muda. Saya ingin Anda membuka mata lalu pindah ke bangku ketiga. Silakan. Bagaimana Bu setelah mengetahui perspektif dulu? Udah oke ya Bu ya? Maksudnya sudah mulai memudar. Tapi di bangku ketiga ini saya ingin Bu melepaskan diri dari Mama Mateo dan dari ipar Anda tadi. Anda sekarang bukan keduanya. Anda adalah diri Anda yang baru yang sedang menonton layar lebar. Pemerannya adalah Mama Mateo dan ipar Anda tadi. Sudah terbayang kedua orang itu sedang berinteraksi? Bayangkan Mama Mateo dan ipar itu sedang ngobrol. Saya ingin sekarang Anda menonton bagaimana mereka berinteraksi dan berubah menjadi seorang pengamat yang netral. Tidak ada keterlibatan emosi, tidak ada kepentingan. Bayangkan diri Anda melihat situasinya seolah-olah sedang menonton film. Di sana ada Mama Mateo dan ipar Mama Mateo.
Lalu lihatlah kedua orang tadi dan dengarkan interaksi mereka. Perhatikan dengan tenang dan objektif. Lalu perhatikan apa yang sebenarnya terjadi di antara kedua. Apa kira-kira ada miskomunikasi? Ada kesalahpahaman? Lalu bagaimana hubungan dan interaksi itu dari sudut pandang orang luar yang hanya mengamati? Sudah terlihat dari kedua point of view tadi? Kira-kira melihat mereka berdua ngobrol dan berinteraksi sampai terjadi konflik itu, kira-kira Anda sebagai pengamat, apa saran yang Anda berikan agar interaksi mereka lebih baik? Apa caranya? Apa metodenya? Apa menyamakan dulu tadi raportnya? Matching, mirroring, passing, leading, apa? Kira-kira menurut Mama Mate menonton mereka berdua ngobrol itu sampai terjadi kesalahpahaman, miscommunication-nya, sarannya apa itu buat mereka? Dahulukan kamu dahulu. Nanti kebiasaannya udah berdapat ya, menurunkan ego, kemudian karena posisi Mama Mateo lebih muda, lebih mendahului kesopanan, memberikan teladan agar Mama Mateo tidak terjerat dalam emosional yang panjang dan kelam ya dia. Rasakan dulu kebijaksanaannya dalam hati. Rasakan cahaya kebijaksanaannya mulai menyerap ke dalam diri. Oke. Sekarang saya ingin Ibu pindah lagi ke tadi bangku Ibu pertama dulu. Dan menjadi Mama Mateo kembali. Mama Mateo yang baru yang membawa kebijaksanaan dari lawan komunikasi tadi ya Bu ya, dan si pengamat netral. Bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu tahu persepsi dari lawan Ibu dan dari pengamat netral? Apakah ada perubahan? Lebih oke? Lebih oke ya Bu ya? Sudah mendapatkan insight itu? Sekarang kan sudah menemukan jalan. Sudah menemukan jalan ya Bu ya? Begitu. Sekarang saya ingin Mama Mateo kembali pada diri sendiri, menjadi Mama Mateo yang utuh diri sendiri, memudahkan membawa pulang semua pemahaman dan kebijaksanaan yang dia dapatkan dari bangku kedua dan bangku ketiga. Mau ini
Mama Mateo lebih memahami diri sendiri, lebih mudah memahami orang lain, dan lebih jernih melihat hubungan dan interaksi, sehingga tidak cepat mengambil reaksi-reaksi yang mungkin nanti akan mengakibatkan hubungan menjadi lebih buruk. Jadi ya, kita akan kembali ke Mama Mateo yang seutuhnya. Saya minta Mama Mateo membuka mata dan menarik nafas yang panjang, buang perlahan sampai habis. Tarik nafas yang panjang dan dalam, buang perlahan sampai habis. Sekarang Mateo menjadi pribadi yang lebih menurunkan ego, lebih memahami orang lain, lebih jernih dalam berpikir, lebih berlapang dada, mampu memaafkan diri sendiri, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Silakan komentarnya. Gimana perasaan Mas Rizky? Alhamdulillah. Terima kasih Mas Teo. Gitu ya, jadi sebelum ada konflik nanti pahami dulu dari perspektif lawan bicara kita, supaya kita tidak masuk dalam kita kan kadang-kadang suka kesinggung. Anggap lawan bicara, perhatikan dua-duanya seperti kita lagi lihat nonton film. Kan kita kalau lihat nonton kita ngelihat ya si protagonis dan si antagonis, lalu kita memahami latar belakang keduanya. Nah seperti itu ya, kita tidak akan sumbu pen, tidak akan ya dengan demo tadi. Perceptual position itu menutup perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik oleh ibu-ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tapi sebelum kita keluar dari ruangan ini, saya ingin kita semua meninggalkan ruang ini dalam keadaan nyaman, ya, dalam keadaan yang lebih tenang, jadi diri yang lebih baik. Saya ingin ibu-ibu duduknya agak rapi, terus semuanya menghadap ke depan. Buang perlahan sampai habis. Sekali lagi Bu, tarik nafas yang panjang dan dalam. Buang perlahan sampai habis. Lapaknya ke atas, lapak tangannya ke atas. Bayangkan dalam pikiran ibu hal yang mungkin saat ini menjadi hambatan emosi dari diri ibu. Boleh kesal, capek, marah, kecewa, apapun juga. Lalu simpan di tangan kiri. Simpan rasa itu, pindahkan dari dada ibu. Atau mungkin ada pikiran-pikiran yang sedang mengganggu ibu saat ini, pindahkan ke tangan, ke telapak kiri ibu. Sudah ada Bu di tangan kiri? Sudah pindah? Saya ingin pikiran-pikiran yang mengganggu ini, perasaan-perasaan yang mengganggu ini, ibu beri warna. Boleh warna apa saja. Kumpulkan semuanya tangan kiri ibu, rasakan makin lama semakin berat tangan kirinya. Karena dia menanggung beban yang lama, tangan kiri ibu semakin lama semakin berat, semakin jatuh ke bawah. Lalu kesadarannya kembali. Sekarang saya ingin di telapak kanan ibu, ibu simpan semua harapan ibu, perasaan-perasaan yang ibu inginkan, pikiran-pikiran yang ibu inginkan, harapan-harapan yang ibu inginkan, ibu simpan di telapak tangan kanan. Rasakan telapak tangannya semakin lama semakin penuh.
penuh dengan rasa-rasa harapan-harapan, realita-realita yang ibu inginkan di telapak kanan. Lalu ibu simpan telapak tangan kanan ke telapak kiri. Tutup. Telapak tangan di atas telapak tangan kiri. Rasakan cahaya di telapak kanan menyerap semua cahaya di telapak kiri, sehingga cahaya di telapak kiri hilang sepenuhnya. Sambil ibu berteriak, push. Tarik nafas lagi, bilang push. Sekali lagi sampai habis. Sekarang dibuka lagi telapak tangan dua-duanya. Yang ada di telapak tangan sekarang hanya cahaya putih yang makin lama makin bersinar, berisi kebahagiaan ibu, keceriaan, antusias, semangat, rasa tenang, rasa nyaman, rasa keberlimpahan, dan semua rasa emosi yang ibu inginkan ada dalam diri ibu. Semua karakter yang ingin ibu inginkan dalam diri ibu. Lalu simpan, masukkan ke dalam dada ibu dua-duanya. Dua telapak itu masukkan ke dalam dada. Biarkan menyerap, masuk ke dalam dada sepenuhnya. Beri waktu tubuh ini menyerap semua cahaya itu. Rasakan rasa cahaya itu mulai mengalir masuk ke dalam peredaran darah ibu. Bayangkan, mulai saat ini, sejak saya keluar dari kelas ini, saya akan menghadapi hari-hari saya, menjalani hari-hari saya dengan penuh semangat, penuh antusias, penuh percaya diri, lebih mudah bahagia, lebih tenang, lebih damai, lebih nyaman, dan penuh kelimpahan. Setiap kali ada yang merasa tidak tenang, nanti pegang lagi dadanya, panggil rasa ini, jadikan ini menjadi jangkar kesadaran Anda, jangkar kenyamanan Anda. Tarik nafas yang dalam dan panjang, buang perlahan sampai habis. Tarik nafas yang panjang dan dalam, buang perlahan sampai habis sehingga. Tarik nafas yang panjang dan dalam, buang perlahan sampai habis. Boleh buka mata perlahan. Terima kasih Ibu sudah menjadi sesi ini dengan saya. Kabari saya jika ingin dilanjutkan sesinya ya Bu ya. Kabari ya Bu Ira. Mungkin kedepannya ada tambahan sesi-sesi yang lain. Saya ucapkan lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih, betul-betul saya berterima kasih dan bersyukur hari ini ibu-ibu bisa membersamai saya. Sama-sama. Mudah-mudahan keluar di sini Bu mendapatkan insight ya Bu ya. Walaupun mungkin masih apa boleh chat saya untuk menanyakan apa sih maksudnya dari ini. Jangan lupa PR-nya nanti kumpulkan ke Bu Ira ya. Saya periksa satu-satu loh Bu. Kan cuma nomor 3 doang ya, nomor 3 aja kan. Ya akhir minggu ini. Ya. Ada sedikit ya dari saya buat ibu ini. Mudah-mudahan bermanfaat Ibu ya. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat supaya ada gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya mah jangan Terima kasih. Terima kasih Teh Gawi ilmunya juga. Sama-sama Ibu. Nggak bingung lagi kan NLP?